Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas sejarah asal-usul kitab Al-Quran. Muslim atau orang Islam percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala alias Allah SWT kepada Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang terjadi pertama kali di Gua Hira. Peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan nama Nuzulul Quran. Nuzulul Quran merupakan peringatan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz pada malam Lailatul Qadar yang terjadi pada bulan Ramadan. Pada peristiwa ini, Muhammad mengaku didatangi malaikat Jibril di Gua Hira yang diklaim terjadi pada tanggal 17 Ramadan sekitar tahun 610 Masehi atau pada saat Muhammad kira-kira berumur 40 tahun. Kitab Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Muhammad secara mencicil dan mecicil. Mencicil artinya Allah SWT menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Sedangkan mecicil artinya pada saat mendapatkan wahyu, Muhammad sering berperilaku seperti orang yang sedang mecicil atau kesurupan. Muhammad yang bertingkah seperti orang yang sedang kesurupan tertulis dalam hadis syahih Jalal al-Din al-Suyuti, Tafsir Al-Jailalain, dan Tafsir Ibnu Katsir. Lantas muncul pertanyaan, apakah benar kitab Al-Quran diturunkan Allah SWT kepada Muhammad SAW sesuai dengan klaim Muslim atau orang Islam? Apakah benar Al-Quran adalah nama kitab suci yang berasal dari surga atau diberikan Allah SWT kepada Muhammad melalui malaikat Jibril? Let's check it out. Kita bahas sampai tuntas. Al-Quran berasal dari kata al tambah kuru tambah an. Al artinya Tuhan atau sesembahan. Al atau el sendiri berasal dari kata ra atau re yang artinya cahaya matahari. Kuru atau huru berasal dari nama dinasti atau wangsa yang berkuasa di India.
Orang-orang Masedonia Yunani yang dipimpin Alexander Agung ketika menaklukkan India menyebut dinasti atau wangsa Kuru atau Puru dengan nama Porus. Wangsa atau dinasti Puru juga disebut orang-orang Kurawa. Sedangkan An artinya kaum atau keturunan. Dengan demikian, arti lengkap Al-Quran adalah Tuhan atau sesembahan menurut kaum Kuru atau orang-orang keturunan Kuru atau Kurawa. Al-Quran pada awalnya adalah kitab yang berisi pengetahuan yang dimiliki oleh Bani Quraisy di Mekah sebelum era Islam. Bani artinya kaum atau keturunan atau golongan. Sedangkan Quraisy berasal dari dua kata, yakni Kuru tambah Resi. Dengan demikian, Quraisy artinya resi, keturunan orang-orang Kuru atau kaum Kurawa. Resi artinya guru, pengikut agama Hindu Siwa. Dengan demikian, Bani Quraisy adalah Brahmana atau guru yang memuja atau menyembah Dewa Siwa. Siwa adalah dewa bulan atau Yasin. Yasin atau dewa bulan juga disebut Hubal atau Hubal. Hubal atau Tuhan Hu atau Allahu adalah sesembahan orang-orang Tionghoa yang berasal dari era dinasti Shang. Al-Quran adalah kitab kumpulan pengetahuan tentang dewa bulan atau Yasin atau Hubal atau Allahu yang dimiliki oleh orang-orang Bani Quraisy. Pengetahuan tersebut diungkapkan dalam bentuk puisi dan syair yang ditempelkan di dinding-dinding Ka'bah. Para pemuka Bani Quraisy menghafal syair-syair dan puisi yang ditempel di dinding-dinding Ka'bah. Orang-orang Bani Quraisy sangat mengagungkan budaya tutur atau bercerita di muka umum, sehingga menghafal syair-syair dan puisi dalam Al-Quran adalah ukuran intelektualitas masyarakat Bani Quraisy di Mekah. Puisi dan syair dalam Al-Quran berupa pengagungan dan pemujaan pada Allahu atau Hubal atau Hubal atau dewa bulan. Orang-orang Bani Quraisy memuja, mengagungkan dan menyembah Allahumma atau Hubal atau dewa bulan dengan 99 nama atau Asmaul Husna. Pengetahuan Allahumma dengan 99 nama atau Asmaul Husna yang dimiliki orang-orang Bani Quraisy inilah yang kemudian diserap atau dicontek dalam kitab Al-Quran saat ini. Hal ini tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, wa lillahil asmaul husna fadhu bihawa zarulatsina yulhiduna fi asma'ih
sayut sauna makanu yamalun, yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Asma berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya nama. Ul berasal dari kata al yang artinya Tuhan atau sesembahan. Sementara husna berasal dari kata huma yang artinya dewahu atau hubaal atau hubal atau dewa bulan. Huma artinya Tuhan atau sesembahan dalam bentuk feminin atau perempuan. Hal ini menjelaskan kenapa Allahumma atau yang kemudian sering disebut Allah SWT dilambangkan dengan batu hitam meteor berbentuk vagina atau hajar aswad dan dikelilingi serta diciumi oleh muslim pada saat ibadah haji. Pada saat orang-orang Islam mengelilingi hajar aswad dan Ka'bah, mereka berseru, Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika labaik, innal hamda wan nimata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, ya Allahumma, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allahumma, aku memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan hanya milikmu, dan kerajaan hanyalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Asmaul Husna artinya Tuhan atau Dewa atau Allahu atau Hubal yang dikenal dengan 99 nama. Al-Quran pada awalnya adalah penyebutan syair-syair dan puisi yang mengagungkan atau memuja Tuhan atau sesembahan orang-orang Bani Quraisy di Mekah, yakni Allahumma atau Hubal atau Dewa Bulan atau Yasin. Orang-orang Bani Quraisy hafal di luar kepala pada syair-syair dan puisi yang mengagungkan atau memuja Allahumma atau Hubal. Kompetisi membaca puisi dan syair di depan khalayak atau disaksikan banyak orang dilakukan setiap tahun sekali pada bulan purnama. Kompetisi ini dinamakan Okatshwer yang artinya pertunjukan syair dan puisi untuk memuja dan memuji sesembahan dan leluhur orang-orang Bani Quraisy. Semua puisi dan syair yang dihafalkan oleh orang-orang Bani Quraisy dan dipertunjukkan di depan khalayak, itulah yang disebut Al-Quran. Hubal atau Dewa Bulan
atau Allahumma disembah, dihormati, dan dipuji dalam bentuk arca menyerupai manusia yang disemayamkan di dalam kuil Hindu Ka'bah. Di samping Allahu atau Hubal juga ada patung-patung lain yang dipuja dan disembah oleh orang-orang Bani Quraisy. Hubal atau Allahu adalah dewa bulan yang menjadi pusat penyembahan di Ka'bah, yang kemudian dalam perkembangannya pada era Islam disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala alias Allah SWT. Penyebutan Allah berasal dari pengaruh bahasa Aramaik atau Suryani atau Syria yang diserap dalam kosakata bahasa Arab. Hubal atau Hubal atau dewa bulan atau Allahumma juga disebut Yasin. Yasin adalah panggilan kepada dewa bulan. Sin artinya Tuhan atau dewa bulan. Yasin artinya pujian berupa ketaatan atau kepatuhan kepada dewa bulan atau Hubal atau Allahumma. Muhammad memperkenalkan ajarannya setelah mengaku mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Pengakuan Muhammad ditemui malaikat Jibril ini tidak ada saksi mata langsung yang melihat peristiwa tersebut. Setelah mengaku bertemu malaikat Jibril, Muhammad mengklaim sebagai nabi atau utusan Allah, dan ia diperintahkan untuk menyebarkan ajarannya sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Padahal sebenarnya Muhammad belajar agama Yahudi dan Nasrani dari sepupu Khadijah, yakni Warakah bin Naufal. Warakah adalah seorang pendeta Nasrani sekte Arianisme. Melalui diskusi dan belajar pada Warakah inilah Muhammad mengetahui Allah sebagai satu-satunya Tuhan dalam agama Yahudi dan dipercaya orang Kristen Arab, dan disembah dan dipercayai orang-orang Israel dan orang-orang Kristen Arab. Hal ini bisa dilihat dari temuan manuskrip atau mushaf Al-Quran yang dibuat sebelum Muhammad lahir. Karena manuskrip atau mushaf tersebut adalah milik Warakah bin Naufal. Manuskrip atau mushaf milik Warakah bin Naufal inilah yang sekarang dikenal sebagai mushaf Birmingham. Manuskrip atau mushaf Al-Quran Birmingham merupakan salah satu mushaf yang tertua di dunia. Uji radiokarbon atas manuskrip atau mushaf Al-Quran yang disimpan di Birmingham, Inggris menunjukkan bahwa Al-Quran ini berasal dari era tahun 568 Masehi hingga 645 Masehi.
Manuskrip atau mushaf ini terdiri dari 2 lembar atau 4 halaman. Dengan demikian, manuskrip atau mushaf ini sudah ada sebelum Muhammad dilahirkan. Karena Muhammad dilahirkan pada tahun 571 Masehi, sedangkan mushaf tertua ditulis pada tahun 568 Masehi. Uji radiokarbon telah dilakukan oleh tim dari Universitas Oxford, Inggris, dengan tingkat akurasi pengujian sekitar 95%. Seorang sejarawan Syria atau Suriah yang juga seorang biarawan gereja Katolik bernama Yuhanna al-Dimashqi atau Yohanes dari Damaskus atau John Damaskus yang hidup antara tahun 676 hingga 749 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, menyatakan bahwa Islam adalah sekte atau bidat dalam kekristenan. Yuhanna al-Dimashqi atau Yohanes dari Damaskus adalah gubernur Syria yang berpusat di Damaskus yang diangkat oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk mengatur wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Bani Umayyah. Yuhanna al-Dimashqi menulis buku dalam bahasa Yunani yang berjudul Peri Eresion atau De Haeresibus atau tentang bidat-bidat. Dalam bukunya tersebut, Islam dimasukkan dalam salah satu bidat kekristenan. Ia menyebut Islam sebagai Saracen. Maksud Yuhanna al-Dimashqi menulis dalam bahasa Yunani supaya ia bebas sebebas-bebasnya mengekspresikan pendapatnya tentang kaum Saracen atau orang-orang Islam. Pada masa itu, Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan orang-orang Arab sudah berkuasa di Syria, tetapi mereka hanya mengerti bahasa Arab dan bahasa Aramaik atau bahasa Suryani atau bahasa Syria. Saracen berasal dari kata Saraken yang artinya perampok atau para penjara yang datang untuk merampok. Maksudnya, orang-orang dari Mekah Arab, keturunan Bani Quraisy, datang ke Suriah atau Syria untuk menjarah atau merampok orang-orang Kristen Arab dan Yahudi. Meskipun Yuhanna al-Dimashqi atau Yohanes dari Damaskus orang Arab, tapi dia menguasai bahasa Yunani dengan baik. Ia menyatakan Muhammad mendapat pengetahuan tentang Taurat dan Perjanjian Baru ataupun Injil dari pendeta pengikut Arianisme. Pendeta pengikut Arianisme yang dimaksud adalah Buhaira. Arianisme adalah sekte dalam kekristenan yang dinyatakan sesat atau bidat oleh otoritas gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik dalam konsili Nisea dan Konstantinopel. Yuhanna atau Yohanes dalam tulisannya
secara sinis menyatakan bahwa Saracen atau Islam adalah bidat atau sekte sesat yang layak ditertawakan. Yuhanna al-Dimashqi menyatakan secara tegas bahwa kaum Saracen tidak punya kitab suci. Ia menyatakan Muhammad yang dipercaya sebagai nabi oleh kaum Saracen telah membual dengan mengaku mendapatkan kitab suci dari surga dan mendapatkan wahyu melalui mimpi-mimpinya. Biarawan tersebut menulis secara keras dan sinis dalam bahasa Yunani yang tidak dipahami orang-orang Saracen atau orang-orang Islam yang saat itu berkuasa di Damaskus, Suriah. Tulisan Yuhanna al-Dimashqi membuktikan bahwa Al-Quran sebagai kitab suci yang dibaca oleh Muslim saat itu belum ada. Berdasarkan bukti-bukti sejarah berupa mushaf atau manuskrip yang ditemukan, sebenarnya kitab Al-Quran baru mulai disusun atau dibuat pada masa kekuasaan Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa antara tahun 685 sampai 705 Masehi atau sekitar 60 tahun setelah kematian Muhammad. Nama Al-Quran yang semula merupakan nama kumpulan pengetahuan tentang Allahumma atau Hubal atau Dewa Bulan dari orang-orang Bani Quraisy di Mekah kemudian dijadikan nama kitab suci oleh Muslim atau orang-orang Islam sejak masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Karena orang-orang Mekah dan Madinah, keturunan Bani Quraisy yang menguasai wilayah yang sangat luas di Timur Tengah, membutuhkan identitas yang berbeda dengan orang-orang Kristen, Arab, dan orang-orang Yahudi yang terlebih dahulu memiliki kitab suci. Muslim juga mengklaim bahwa Al-Quran adalah kitab yang sudah ada pada zaman Khalifah Abu Bakar dan Utsman. Muslim juga begitu yakin dengan mengklaim bahwa Al-Quran yang dipakai sekarang diproduksi pada masa kekuasaan Utsman bin Affan. Namun sayangnya klaim ini tidak didukung bukti-bukti sejarah yang bisa diverifikasi. Karena Al-Quran yang berada di tangan Muslim saat ini atau Al-Quran standar yang dipergunakan oleh Islam Sunni di seluruh dunia baru diproduksi pada tahun 1924 di Kairo, Mesir. Al-Quran yang dimiliki Muslim saat ini diproduksi oleh komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri Mesir. Dengan demikian, Al-Quran yang ada di tangan Muslim saat ini sesungguhnya baru berusia sekitar 1 abad atau 100 tahun. Oh, begitu toh ceritanya. Al-Quran bukanlah kitab yang jatuh mak gedebuk dari langit. Al-Quran
juga bukan kitab yang dicetak di surga atau ditulis dan dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alias Allah SWT. Demikianlah sejarah asal-usul kitab Al-Quran. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.